Sebenarnya kalau 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 ngomongin metode yang kita lakukan di Delicious Road ya, sebenarnya kita yang pertama desk research dulu. Jadi sebelum berangkat kita cek dulu ada apa di sana, terus kita lihat misalnya let's say Semarang, kita lihat sejarahnya gimana. Chinese kuat nih di Semarang, otomatis makanan-makanan yang terinfluence sama Chinese tuh banyak. Dan terus Jawa juga kuat, pasti nanti ada persilangan di situ. Nah, tapi apa yang mau kita cari ya ketika kita mau mencari makanan fermentasi, kita cari, ketika di sana pasti ada pasar Chinese, kita cari, ternyata ada di pasar Gang Baru namanya di daerah Pecinan gitu. Terus kalau di situ kemungkinan juga ada makanan fermentasi, sawi asin itu. Nah, itu juga hasil browsing sebenarnya, terus juga kita validasi. Iya, kita validasi. Sebelum validasi sebenarnya kita juga udah cari narasumber di sana. Jadi misalnya kebetulan waktu itu kita ada kenalan. Cuman gua doang dong nggak ada narasumber. dia kontributor buat salah satu majalah ngomongin tentang makanan. Jadi kita ketemu waktu itu. Saya lupa ketemunya gimana, pokoknya saya jadi punya kontaknya dia, terus kita tanya. Kayaknya nggak aneh ya. Terus akhirnya kita kontak-kontakan ada, terus nanti saya bantuin di sana. Nah, akhirnya kita datang ke sana, terus dia udah yuk main, coba ke Gang Baru. Terus di Gang Baru nanti terus kita keliling-keliling, ketemulah satu produsen. Tapi karena kita datangnya pagi-pagi, produsennya jualan, nggak bisa diwawancarai. Terus kata dia nanti balik lagi aja jam 2. Oke, kita balik lagi jam 2 ke sana. Wah, udah tutup. Gitu. Akhirnya besoknya ke sana lagi. Oh ya nanti sore Mas, katanya. Siap, nanti sore. Pas gitu udah mau pulang juga beneran. Jadi kita lebihin cepetin dikit lah jam 1-an gitu. Terus akhirnya kita bisa wawancara, terus diajak masuk ke dalam rumahnya gitu, dan isinya gentong semua, buat produksi fermentasi. Oke. Iya sih, ya harus sabar juga ya kadang-kadang. Iya. Persisten. Iya, persisten. Nah, Gue ada satu sih sebenarnya. Ini yang bukan yang hilang ya. Maksud gue kalau tadi gue Eja cerita ngomongin gimana proses riset itu dari mulai awal sampai akhir, sebenarnya gue ada satu missing link sih sebenarnya di tengah-tengah, yaitu adalah ketika lu mau melakukan riset, jangan lupa lu harus bersenang-senang gitu aja sih. Emang karena rajanya kalau ngomongin senang-senang ini emang kalau di keilmuan gua, kalau ngomongin produk desain, kalau lu terlalu serius, lu nggak akan dapat sesuatu dari situ. Gua tuh selalu berpikiran ketika lu mau dapat sesuatu, lu harus lu harus bermain. Yang kedua, having fun-nya harus dapat gitu. Jadi kalau nggak having fun ngapain? Iya. Jadi ketika lu end up-nya adalah jadi sesuatu, ya jadi buku, jadi film gitu. Itu tuh puasnya semua dapat gitu. Istilahnya kalau ngomongin super seriusnya ada, super having fun-nya ada gitu. Dan bermainnya pun ada semua gitu di situ. Makanya dibayar. Gitu. Makanya kalau dari gastronomi jangan lupa party. Makanya kenapa kita namanya party gastronomi. Ya. Kalau saya sendiri sih ini sebenarnya kalau misalnya ada orang yang nanya gitu gimana sih kita mau meriset makanan gitu. Sebenarnya kalau buat saya mulai dari diri sendiri sih. Kita pertanyakan apa yang kita makan sebetulnya. Apa yang kita makan, datangnya dari mana, gimana makanan itu ada di depan kita, prosesnya gimana, siapa yang proses, distribusinya kayak gimana, dimulai dari situ aja sebenarnya gitu. Dari situ nanti pasti kita akan melihat jaringan yang lebar banget, tinggal kita mau ngejar yang mana. Buat latihan ya. Kemudian setelah itu kita mau pergi kemana baru kita bisa setting dari awal. Tapi kalau misalnya mau coba-coba dulu, pertanyakanlah apa yang kita makan saat ini. Mulai dari situ aja. Iya sih. Gue rasa ini kita nggak ngomong gini karena kita expert ya. Tapi kita merasa bahwa justru kayaknya kita nggak tahu apa-apa. Dan yang kedua adalah kita perlu banyak teman untuk
sama-sama belajar dan having fun itu sih. Karena seru sih si industrinya tuh seru gitu sebenarnya. Iya, kayak semakin banyak belajar, kayak makin sadar semakin banyak yang nggak tahu. Iya, gue personally lagi belajar research makanan Chinese food. Ya, Chinese food itu semakin gue belajar, semakin kayak wah gue nggak tahu apa gitu kan. Iya benar. Wah, iya gue baru kemarin lagi sebenarnya planning mau ke kalau nggak ada pandemi nih itu ke daerah di China yang hampir 100% Muslim. Jadi nggak makan babi kan. Terus semuanya grill. Daerah Uighur itu berarti. Iya, lamb terus di grill. Apa nama daerahnya? Bukan Uighur apa sih? Uighur tuh ini ya. Uighur tuh banyak ada banyak beberapa kota dan yang ciri khasnya pedes gitu. Ya itu gue mind blown banget sih. Gue nggak tahu kan. Ternyata ada satu daerah yang emang nggak makan babi. Berarti lu kesana dong? Rencananya mau ke situ tapi belum. Kalau buat kalian sendiri udah ke kota-kota untuk research, yang paling amazing di mana nih? Jangan bilang ya semuanya amazing. Yang paling mind blowing. Apa ya? Karena sebenarnya kalau cerita, jadi karena pekerjaan gue sendiri juga kan pasti bersentuhan langsung dengan profesi gue, selain partai gastronomi juga kan bersentuhan langsung sama itu. Kalau misalnya ini pengalaman secara menyeluruh kali ya. Kalau buat gue sebenarnya adalah mungkin tempat di mana gue pertama kali di-assign untuk tinggal ya, sama tempat di mana gue bekerja sekarang gitu. Itu di Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara itu di sana gue pas di-assign untuk managing sebuah project itu untuk gimana caranya promoting sagu sebagai makanan alternatif gitu, selain beras. Buat gue yang baru lulus pada saat itu kayak anjir sagu apaan ya? Gue belum pernah terekspos sama sagu gitu. Terus pas sampai sana gue lihat, dan pertama kalinya gue makan ulet sagu di sana gitu. Ulet sagu yang itu ya. Ya, surprisingly enak banget sebenarnya gitu. Rasanya kayak apa sih? Kalau yang ini soal gue cara jelasin gue ya. Jadi kalau yang mentah itu kayak mentega dingin. Mentega dingin, gurih juga tapi. Yang cair. Iya. Unsalted kayak boleh nyebut tren nggak? Boleh. Kayak blue band dingin gitu. Itu kalau yang berarti ada gurihnya kan? Ada tipis tapi. Kalau yang dibakar itu kayak sate susu, sate jando. Kayak gitu. Jadi pengen makan gue. Jadi pengen sate jando.